Selamat pagi saudara, saya Pascal Siswari kembali menjumpai Anda di Kompas Bisnis pagi ini. Saudara, beberapa waktu lalu wacana mengembalikan fungsi pengawasan perbankan dari OJK ke Bank Indonesia muncul. Nah, sekarang itu bukan lagi wacana, tapi draft revisi undang-undang benar-benar sudah ada di Badan Legislasi DPR. Sudah ada draftnya, berarti siap untuk dibahas. Masalahnya saudara, dalam draft itu bukan hanya membahas soal pengembalian fungsi pengawasan perbankan dari OJK ke BI, tapi ada embel-embel yang lain nempel nih ikut di draft itu. Embel-embel tersebut yang dikhawatirkan bisa melucuti independensi Bank Indonesia. Apa pentingnya independensi Bank Indonesia? Kenapa DPR mengamputasi independensi Bank Indonesia jadi bahasan pagi ini? Nah, kita akan bahas saudara. Jadi pada intinya kita akan bahas dulu draft yang ada di Balek saat ini. Ada 3 poin yang disoroti dalam draft revisi Undang-Undang Bank Indonesia. Pertama, akan ada tambahan target BI untuk menjaga stabilitas lapangan kerja. Berarti ini bicara soal angka pengangguran. Kalau sebelumnya BI hanya berfungsi menjaga, bukan hanya ya, jadi fungsinya menjaga nilai mata uang, menjaga stabilitas harga. Nah, nantinya soal lapangan kerja ini akan masuk menjadi tambahan fungsi BI. Jadi nantinya perhitungan ini sebenarnya sudah ada seperti Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, The Fed itu kan selalu mengkalkulasi atau menghitung lapangan pekerjaan, angka pengangguran setiap bulannya untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi dan pembuatan kebijakan di Bank Sentral. Masalahnya kalau di Indonesia angka pengangguran ini munculnya 3 bulan sekali. Sementara kalau di Amerika kan sebulan sekali. Jadi sebenarnya efektif nggak sih kalau perhitungannya masih nggak setiap bulan tapi per kuartalan. Nah, selain soal lapangan kerja, yang juga disorot adalah pembentukan Dewan Moneter. Ini saudara. Jadi Dewan Moneter ini nantinya akan beranggotakan Menteri Keuangan sekaligus adalah ketuanya. Lalu ada Menteri Bidang Perekonomian, ada OJK, ada Gubernur BI dan juga Deputi Senior BI. Kalau Anda lihat anggotanya, Anda kayak dejavu nggak sih ngelihat susunan anggotanya? Ya benar, jadi sebenarnya kalau melihat susunan anggotanya kita udah ada, yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Bedanya kalau di Dewan Moneter, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS ini nggak masuk, tapi di KSSK masuk. Jadi kalau KSSK ada Menq, ada Gubernur BI, ada OJK, ada LPS, tapi sama nih jajaran mereka fungsinya dan juga tidak ada tingkatnya. Kalau di Dewan Moneter nantinya Menteri Keuangan yang akan mengetuai. Jadi ada ketuanya yaitu pemerintah. Jadi berarti BI ada di bawah pemerintah, beda sama sekarang, sejajar dan terlepas keduanya. Nah, pertanyaannya ngapain buat Dewan Moneter daripada susah-susah merevisi undang-undang, kenapa nggak menguatkan aja yang udah ada dari KSSK ini? Dan berkaca lagi saudara, Dewan Moneter ini sebenarnya dulu pernah ada sebelum krisis moneter 98. Tapi dibubarin karena anggapannya nggak efektif menahan krisis. Tapi kok ini malah mau balik lagi ke zaman dulu, kayak nggak move on gitu loh. Ngapain balik ke zaman 97-98 ketika ada krisis, mau dibuat lagi Dewan Moneter ini. Nah, yang ketiga adalah soal pengembalian fungsi pengawasan perbankan dari OJK balik lagi ke BI. Berarti nanti pengawasan perbankan ada di BI lagi. Berarti nanti BI akan menguasai perbankan di Indonesia. Berarti ada uang yang cukup besar akan dikelola oleh Bank Indonesia. Jadi apakah revisi ini ada udang di balik batu, ada orang-orang yang sebenarnya punya kepentingan melihat gelimangan uang yang akan diatur dan juga dipegang, dikendalikan oleh BI. Nah, kalau kita balik lagi ke soal Dewan Moneter ini, kita balik lagi ke tahun 98. Jadi menurut peneliti ekonomi Indef Bima Yudhistira, kalau sampai nih revisi undang-undang terutama soal Dewan Moneter ini lolos, akan ada konsekuensi. Kita berkaca dari era Orde Baru di mana pemerintah bisa masuk ke kebijakan moneter, ya hasilnya bisa Anda lihat sendiri kan waktu itu di tahun 98. Kami akan berikan pernyataan Bima Yudhistira. Dan ini sebenarnya bertolak belakang dengan semangat independensi bank sentral di negara-negara yang maju, karena kita ingin mengikuti negara-negara maju dalam hal independensi bank sentral, sehingga bank sentral bisa mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah
mengendalikan inflasi itu berdasarkan dengan data driven, bukan kemudian dengan political driven, bukan dengan agenda-agenda politik yang ada pada eksekutif. Nah, karena ini merupakan hal penting untuk meningkatkan trust dari para pelaku pasar. Ketika independensi kemudian berkurang dan kembali ke era 1999 ke belakang, maka ada kepercayaan dari pelaku pasar yang menurun bahwa Bank Indonesia bisa diintervensi secara politik, khususnya di tengah situasi pandemi, di tengah situasi ekonomi membutuhkan stabilitas dalam jangka panjang. Ini Bank Indonesia justru disibukkan dengan adanya pengembalian wewenang seperti ada Dewan Moneter. Balik lagi pertanyaannya, kenapa sih Bank Indonesia harus independen? Emang nggak ngeri ya BI bakal seenak jidat nih karena nggak ada yang bisa cawe-cawe BI. Nah sebenarnya yang ngeri kalau malah lembaga seperti Bank Indonesia bisa dicawe-cawe. Karena mungkin Anda melihatnya tugas BI itu kayaknya awang-awang ya buat orang awam. Apaan sih fungsi BI? Kebijakan moneter tuh apa sih? Kelihatannya buat hidup kita tuh kayak apa sih? Nah tapi sebenarnya saudara, fungsi Bank Indonesia sebagai garda depan penjaga kebijakan moneter itu amat vital. Kalau melihat secara kasat mata emang kelihatannya awang-awang, tapi sebenarnya itu akan berpengaruh ke kehidupan masyarakat. Jadi saudara, BI tugasnya adalah menjaga kestabilan harga, kestabilan nilai mata uang. Biar apa? Biar inflasi tetap terjaga. Karena inflasi sebenarnya memang dibutuhkan sebagai motor penggerak ekonomi. Tapi pergerakannya nggak boleh ekstrim dan liar. Karena kalau inflasi ekstrim, inflasi kenaikan harga tiba-tiba tinggi sekali dengan waktu yang sangat pendek, negara bisa fraud kalau inflasi tiba-tiba naik tinggi. Nah, jadi pengendalian inflasi itu akhirnya dilakukan oleh Bank Indonesia, salah satunya lewat rapat Dewan Gubernur yang dilakukan setiap bulan. Sebenarnya di aturannya RDG ini boleh ada perwakilan pemerintah untuk datang untuk memberikan untuk memberikan sebuah argumen ataupun kondisi seperti apa sekarang. Tapi perwakilan pemerintah itu tidak punya hak suara. Dia hanya punya hak bicara. Jadi beda ya. Kalau hak suara berarti dia kalau ada voting nggak boleh ikutan, tapi dia boleh punya hak bicara dalam rapat Dewan Gubernur. Jadi saudara, kalau nantinya BI bisa dicawe-cawe, BI punya pemerintah yang lebih tinggi daripada BI, yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Ekonomi di Dewan Moneter, berarti sudah ada hal berbau politis yang bisa masuk ke Bank Indonesia. Karena kita nggak bisa tahu, nggak ada jaminan nantinya ke depannya kalau ini ya revisi undang-undangnya jadi, tiba-tiba Menteri Keuangannya dari partai politik, tiba-tiba Menteri Ekonominya dari partai politik, nggak lagi dipegang profesional, nggak lagi orang-orang teknokrat, karena nggak ada undang-undang yang bisa mengatur bahwa Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan itu harus dari kalangan profesional dan teknokrat. Meskipun kalau ngelihat dari sejarah Indonesia, sebenarnya Menteri Keuangan rata-rata selalu dipegang oleh profesional. Tapi kan nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Gimana kalau tiba-tiba yang megang parpol terus dia bilang, BI tolong dong ini kok angka inflasinya segini banget lah, colek dikit ya kan. Tolong utang nih, kita kok duitnya nggak ada, cetak lah, tolonglah. Karena dia punya kuasa lebih tinggi daripada BI. Atau misalnya presidennya incumbent, dia mau maju lagi ke pemilu selanjutnya. Dia bisa juga nyolek ke Menteri Keuangannya. Tolong dong itu BI suruhlah, apalah itu inflasi diganti angkanya. Tolonglah itu angka pengangguran dibaik-baikin dikit lah biar saya nih targetnya bisa terkejar sesuai dengan janji saya di pemilu kemarin. Itu bisa banget karena nantinya BI ada di bawah dari pemerintah. Nah, sebenarnya kalau melihat dari fungsi yang lain di DPR misalnya, BI juga selalu koordinasi, ada rapat, dengar pendapat, lalu juga ada laporan tahunan DPR. Jadi meskipun independen, tapi laporan-laporan selalu dilakukan oleh BI kepada pemerintah dan juga DPR. Nah, sekarang saudara, koordinasi ini makin luas karena ada kesepakatan pemerintah dan BI untuk burden sharing. Nah, kita lihat ya, jadi burden sharing atau bagi resiko ini sudah diatur untuk pemulihan ekonomi karena COVID-19 di Perpu nomor 1 tahun 2020. Ini harus bagi risiko karena butuh biaya 1.100 triliun untuk pemulihan ekonomi. Ini burden sharing yang dilakukan, koordinasi antara pemerintah dan juga Bank Indonesia. Sementara soal penentuan suku bunga, ini juga nggak bisa disusupi pemerintah.
pun kebijakannya tetap mengikuti perkembangan yang terjadi lewat RDG tiap bulan, penentuan suku bunga melihat inflasi. Meskipun 2 bulan ini kita deflasi sih ya, dan angka suku bunga kalau melihat dari kemarin BI belum mau nurunin. Entah kenapa, apa kebijakannya, itu juga menjadi pertanyaan. Kok belum mau nurunin suku bunga? Karena kalau suku bunga diturunin, kecenderungan orang untuk konsumsi tinggi. Kalau konsumsi tinggi, produksi bisa jalan, ekonomi bisa berputar. Ekonomi berputar, ada pergerakan uang, ada inflasi di sana. Jadi nggak akan lagi deflasi. Ini jadi kayak gas remnya Bank Indonesia. Nah, jadi kalau tujuannya buat mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi, revisi ini sebenarnya nggak perlu-perlu amat, saudara. Menurut Direktur Riset Core Indonesia, Peter Abdullah, ini nggak ada urgensinya. Masalah ini nggak ada urgensinya di zaman sekarang, di saat kayak gini. Mending urus hal yang lain, misalnya nih resesi yang udah di depan mata. Kami berikan pernyataan Peter Abdullah kepada Anda. Perlambatan ekonomi atau bahkan resesi yang sudah diambang mata lebih disebabkan oleh terjadinya pandemi. Bukan dikarenakan kegagalan sektor keuangan yang kemudian harus dipertanggungjawabkan oleh BI dan OJK. Oleh karena itu, reformasi sektor keuangan tidak menjamin perbaikan ekonomi ketika pandeminya sendiri masih berlangsung. Justru reformasi sektor keuangan yang dilaksanakan secara terburu-buru bisa menyebabkan pemerintah kehilangan fokus dalam menanggulangi pandemi. Saat ini permasalahan terbesar yang kita hadapi adalah pandemi dengan semua dampaknya. Nah, jadi apakah revisi dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi? Sebenarnya enggak, tapi sinergi, lagi-lagi sinergi nih. Mungkin BI juga harus agak meloskan kebijakannya untuk pemulihan ekonomi. Pemerintah juga untuk bantu BI supaya enggak burden sharingnya ini seimbang antara BI dan juga pemerintah. Dan juga ada OJK, jangan lupa, yang bertugas mengucurkan kredit, memantau kredit. Jadi sinergi dari ketiganya ya tolong dibantau ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tolong lagi pandemi gini, Mbok ya cari yang berfaedah gitu loh, yang solutif buat masyarakat. Biar masyarakat nggak pusing, energinya nggak habis gitu buat ngurusin hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting seperti ini.